Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufranak, tentunya di channel kesayangan kita Guftaidi. Di video kali ini Guftaidi bakal membahas sebuah speaker dari brand NYK, yaitu NYK X50 atau NYK Kronos. Dan penampakannya kalian bisa lihat sendiri. Tapi sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan kalau kalian sudah subscribe, pastikan kalian klik tombol loncengnya. Dan kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, saya ucapkan selamat menonton. Nah, di sini packagingnya kalian bisa lihat di bagian kiri atasnya ada tulisan Kronos. Di sini ada gambar speakernya, ini RGB juga, dan di sini ada tulisan NYK Nemesis. Di bagian bawahnya ada tulisan 6 mode RGB LED, dan di sini ada equalizernya juga. Di sini ada X50. Di sini gambarnya juga sama, dan seperti biasa NYK lagi-lagi taruh di sini kartu garansinya, dan kalau kayak gini aja lepas. Dan di sini ada tulisan spesifikasinya, kalian bisa lihat sendiri. Dan itu aja sih kalau di bagian packagingnya tuh. Langsung aja kita buka. Ini speakernya. Ini penampakan speakernya, dan ini penampakan speakernya. Kalian bisa lihat tuh, ini outputnya, ini jacknya tuh. Tapi kalau saya colok USB-nya karena ini pendek sekali, jadi nggak bisa ke laptop saya yang di sana. Jadi begini aja. Kalian bisa lihat. Nah, di depan saya ini sudah ada dua speaker. Jadi ini adalah penampakan speaker NYK Kronosnya. Kalian bisa lihat di sini ada RGB-nya gimana gitu. Dan yang pertama kita bahas dulu di bagian speakernya dulu ya. Nah, kalau untuk speakernya sih dia memakai plastik polikarbonat, jadi kayak kopong gimana gitu. Kalau kalian angkat sih lumayan ringan juga, dan kalau kalian ketuk seperti ini jadi dia tuh kayak kopong gitu kan. Tapi kalau bagian depannya itu kayak memakai bahan material, jadi dilapisi kayak bahan material dulu. Dan di bagian atasnya itu ada logo Nemesisnya dan ada kayak warna silvernya gitu, bahan metal gitu kan. Dan itu aja sih kalau di bagian build quality-nya. Di bagian belakangnya tidak ada colokan apa-apa, di bagian duanya gini tidak ada colokan buat apa-apanya juga. Dan jadi real suaranya keluarnya di bagian depan. Lanjut di bagian kabelnya. Nah, kabelnya ini dia tidak memakai kabel braided, jadi dia memakai kabel yang standar aja. Dan ini lumayan cukup tidak tebal dan juga tidak tipis, lumayan sedang-sedang lah. Dan panjangnya yang sangat disayangkan, panjangnya itu mungkin sekitar 1 meter aja. Jadi kalau kalian punya pakai PC dan PC kalian tuh agak jauh, jadi memang butuh kabel yang agak panjang sih, dan kalian nggak bisa kombinasi. Yang mau nggak mau panjangnya sih cuman 1 meteran aja. Dan kabelnya yang saya bilang tadi, kabelnya tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, jadi sedang-sedang aja. Nah, yang saya lihat di sini adalah yang bikin beda dari speaker-speaker pada umumnya itu dia ada controllernya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada controllernya seperti ini. Ini lumayan cukup besar juga, jadi kayak controller box gitu. Nah, kenapa nih Bang ada controllernya? Jadi NYK Nemesis Kronos ini dia dilengkapi dengan versi Bluetooth-nya juga. Jadi dia ada dua. Bisa pakai jack 3,5 dan juga kalian bisa pakai Bluetooth kan. Jadi dia dilengkapi dengan controller box seperti ini dan lumayan juga besar, dan juga dia pakai bahan plastik juga. Nah, ngomongin tentang jacknya dulu. Jadi jacknya ini dia memakai dual output. Yang pertama jack 3,5, terus yang kedua pakai USB-nya. Jadi USB-nya ini berfungsi buat powernya si speakernya ini. Jadi kalau kalian mau nyalakan speakernya harus colok USB-nya dulu seperti ini. Nah, kalian tinggal colok USB-nya aja, dia bakal ada suara seperti ini. Nih. Terus ini kalau kalian mau pakai jack 3,5, kalian tinggal pasang aja jacknya ke laptop, ke PC atau ke smartphone kalian. Tapi kalau kalian mau ubah, kalian tinggal di sini ada powernya. Powernya kalian tinggal pencet sekali. Bluetooth mode. Nah, dia langsung ganti mode ke Bluetooth Smile. Nah,
Bluetooth-nya ini dia menggunakan Bluetooth 5.0, yang mana kalau pakai 5.0 itu jarak yang dihasilkan dengan Bluetooth-nya itu lumayan jauh juga. Nah, terus di sini di kontrolnya ada pengaturan volume up dan volume down-nya juga, dan di sini ada gambar kayak matahari gitu, kan bisa lihat ya. Saya dekatkan nih, dia kayak ada gambar mataharinya gitu. Nih, kelihatan ya, ada gambar materinya. Fungsinya itu dia kayak touch-nya aja. Jadi kalian cuma touch saja, cuma nyentuh aja. Itu fungsinya buat mengatur RGB-nya. Jadi saya pencet gini ya. Itu jadi warna biru, jadi warna merah, jadi warna hijau, biru lagi. Dan kalau kalian tidak mau speaker yang RGB atau yang lampu-lampu, kalian bisa menonaktifkan juga lampu RGB-nya seperti ini. Tapi kalau kalian mau RGB ya seperti ini. Nah, ini RGB. Kita tes performa dari suara yang dihasilkan, karena kalau bit quality-nya sudah jelas banget dari kabel yang plastik ini dan boxnya juga. Langsung kita tes performa dari speaker yang dihasilkan NEK Kronos ini. Yang pertama sih saya tes dulu menggunakan Bluetooth ya. Staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see this. Oke, jadi suara yang dihasilkan dari NEK Kronos ini menurut saya pribadi lumayan bagus juga. Jadi suara bassnya itu ada dan nendang banget. Dan suara stereo juga enak banget, suaranya tuh kayak crunchy gimana gitu suara yang dihasilkan dengan Kronos. Dengan harga 200 sampai 300 ribuan mendapatkan hasil seperti itu menurut saya pribadi sih recommended banget. Karena suaranya ketika 90 sampai 100% itu tidak ada pecah sih. Ya mungkin ada pecah cuman tapi sedikit aja kalau kalian lebih detail ke telinga kalian. Tapi kalau menurut saya pribadi suara itu yang nyata dipecah sedikit, dimaafkan dengan harga yang 300 ribuan mendapatkan hasil yang seperti itu. Dan parah sih. Jadi menurut saya pribadi sih suara yang dihasilkan ini bagus banget. Dan suara bassnya itu, jedak-jeduknya itu juga enak banget, tidak terlalu lebay gitu bassnya. Jadi pas gitu di telinga saya. Nah ketika saya nyalakan seperti ini, suara yang dihasilkan dari speaker dan RGB-nya itu menyatu. Jadi dia tuh RGB-nya kayak ngikutin irama gitu. Jadi kayak gini. Dan kalau saya nyaringkan, lihat ya, nyaringkan ini bakal naik juga nih. Nah, dia bakal naik juga. Jadi dengan harga 200 sampai 300 ribu mendapatkan hasil suara yang seperti ini dan mendapatkan RGB yang bisa irama seperti ini, recommended sih. Itu dia menggunakan Bluetooth versi 5. Sekarang saya coba menggunakan kabel jack audio. Apakah jauh lebih bagus atau biasa aja? Gila. Jadi suara yang dihasilkan kalau kita memakai jack 3,5 ternyata jauh lebih bagus dibandingkan pakai Bluetooth versi 5 tadi. Saya sih sudah senang banget ketika saya pakai yang versi Bluetooth versi 5-nya itu suaranya itu sudah bagus banget. Tetapi ketika saya pakai jack 3,5 itu suaranya bisa lebih nyaring lagi dibandingkan pakai Bluetooth. Jadi dia bisa pengaturan pakai laptop atau pakai outputnya dan kalian bisa atur juga di sini. Jadi beda pengaturan. Jadi suara yang memang dihasilkan tuh jauh lebih nyaring lagi sih kalau kalian pakai jack 3,5-nya. Aduh, dari performanya sih dengan melihat harganya 200 sampai 300 ribuan, ini sih recommended banget buat kalian beli. Melainkan apalagi kalian suka RGB karena kelebihan RGB-nya bisa mengikuti irama lagu
Dan RGB-nya itu kalau kalian nggak suka RGB banget, kalian juga bisa atur dengan satu warna aja. Kayak mau warna biru, warna merah, atau warna hijau, karena memang NYK ini dominan ke warna hijau, jadi saya setel aja ke warna hijau seperti ini. Nah, dan kalau kalian juga tidak mau pakai RGB-nya sama sekali, kalian bisa matikan, tinggal matikan gini. Nih. Dan kalau kalian suka di dunia per RGB-an ya pakai yang seperti ini sih. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah kalau kalian mau cari speaker RGB-an maupun tidak RGB tapi mempunyai dual mode yang pakai jack 3,5 dan juga pakai Bluetooth, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian karena yang pertama suaranya itu bagus banget, suara bassnya itu jedak-jeduknya juga pas banget, suaranya crunchy banget, stereonya juga terasa banget, dan ini juga cukup ringan, dan yang kelebihannya salah satunya tadi adalah RGB-nya bisa mengikuti irama lagu kalian. Dan kelemahannya di sini yang mana yang pertama kabelnya bukan braided, jadi masih pakai kabel-kabel yang standar aja. Terus yang kedua kabelnya juga tidak panjang, jadi kalau kalian punya setup PC yang agak panjang di sana otomatis kalian bisa taruh di sana juga. Cuman mengingat harganya cuman 200 sampai 300 ribuan, dengan kelemahan yang ada tadi hilanglah sudah. Karena dengan speaker yang dihasilkan suara yang enak banget dan RGB-nya yang bisa ngikuti irama lagi, menurut saya pribadi sih masih worth it. Yang saya bilang harga 200 sampai 300 ribuan ini serasa harga 500 ribuan, karena biarpun volumenya di up sampai 100% sampai full, itu suara pecahnya tuh nggak ketara sama sekali. Ada sih, cuman nggak terlalu kelihatan gitu, apalagi kalian mainkan lagunya di 90% itu lembut banget, enak banget dah. Mungkin itu saja video dari Gufta ID. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan apabila ada masukan-masukan tulis di kolom komentar, dan apabila kalian mau belanja atau mau beli speaker NYK Kronos ini, link pembeliannya saya bakal taruh di deskripsi. Saya Gufran Haq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.